Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah pengantar geoteknik. Kali ini kita ada di pokok bahasan kecepatan penurunan konsolidasi atau time rate of consolidation. Learning outcome dari materi kali ini adalah mahasiswa mampu menentukan derajat konsolidasi dan waktu yang diperlukan untuk terjadinya konsolidasi tersebut. Jadi dari materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, kita sudah bisa menghitung penurunan konsolidasi, besarnya penurunan konsolidasi dengan menggunakan teori Terzaki. Dari pelajaran kita sebelumnya, kita hanya menentukan besarnya penurunan konsolidasi, tapi belum menentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai penurunan tersebut. Kemudian Terzaki 1925 mengusulkan teori untuk menghitung kecepatan konsolidasi satu dimensi pada tanah lempung jenuh. Terzaki menggunakan beberapa asumsi antara lain yang pertama, tanah dan air merupakan sistem yang homogen. Kemudian kompresibilitas air diabaikan. Artinya air tidak kompresibel. Kemudian kompresibilitas butiran padat atau bagian solid tanah juga tidak kompresibel, tetapi butirannya dapat menyesuaikan diri. Kemudian aliran air hanya satu arah dan berlaku hukum Darcy yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Sebagai ilustrasi untuk menentukan kecepatan penurunan konsolidasi, ini adalah suatu partikel tanah dengan lebar dx, panjang dy, dan tinggi dz. Tanah ini di bagian atasnya ada lapisan pasir, di bagian bawahnya juga ada lapisan pasir, sehingga air dapat mengalir ke bagian atas dan bagian bawah, sehingga lintasan drainasinya di sini adalah setengah dari tinggi totalnya. Pada bagian atas dari tanah tersebut ada tambahan tegangan sebesar delta sigma, sehingga air yang berada di dalam tanah akan mengalami kenaikan tekanan air pori sesuai dengan kenaikan tegangannya. Jika kita tinjau suatu titik A, maka tinggi tekanan air porinya di titik A tersebut adalah H dibagi gamma W, berat volume airnya. Untuk konsolidasi satu dimensi, air akan terperas pada arah vertikal menuju ke lapisan pasir yang ada di atas dan di bawah dari lapisan lempung ini. Persamaan keseimbangan kita peroleh bahwa kecepatan aliran keluar sama dikurangi kecepatan aliran masuk sama dengan kecepatan perubahan volumenya, atau dalam bentuk notasi perubahan volume per perubahan waktu dau V per dau T, perubahan volume total per satuan perubahan waktu sama dengan aliran air keluar. Ini aliran air keluar dikurangi dengan aliran air masuk ke dalam elemen tanah, kecepatan aliran air masuk, jadi kecepatan dikalikan dengan luasannya. Ini juga kecepatan ditambah perubahan kecepatan selama mengalir dalam partikel ini dikalikan dengan luasnya dx kali dy. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan ini kecepatan arah sumbu Z, dx dy, dv dz dikali dz, dx dy dikurangi vz dx dy, sehingga ini nanti ini
Ini sama dengan 0 sehingga perubahan volume per perubahan waktu sama dengan dau Vz, dau Z, dz, dx, dy. Persamaannya menjadi seperti ini, dau Vz, dz, dx, dy, dz. Ini kita tahu sebagai volume sama dengan perubahan volume dibagi dengan perubahan waktu. Kemudian dari hukum Darcy kita ketahui bahwa kecepatan aliran sama dengan koefisien permeabilitas dikalikan dengan gradien hidrolik. Gradien hidrolik sama dengan beda tinggi tekanan dibagi dengan panjang lintasannya. Sehingga kecepatan sama dengan koefisien permeabilitas dau H per dau Z. Atau tadi di slide sebelumnya kita ketahui tekanan air pori sama dengan H dikali dengan gamma W. Sehingga kalau kita mencari tinggi tekanannya sama dengan U dibagi gamma W. Sehingga ini kalau kita substitusikan ke dalam persamaan ini menjadi H per gamma W dikali dau U per dau Z. Jadi kecepatan merupakan fungsi dari perubahan kecepatan air pori dikalikan dengan panjang lintasannya. Atau ini tadi dau V. Dau V ini kita masukkan ini. Sehingga akan menjadi dau V dau Z, dau V dau Z sama dengan K dau kuadrat U dibagi dau gamma W dz kuadrat sama dengan perubahan volume dau V dau T dibagi dengan dau X dau Y dau Z dikali dau V dau Z. Jadi ini dau V per dau Z sama dengan perubahan tegangan dau T dikali 1 per dx dy dz. Sehingga ini kalau kita kembalikan ke sini maka akan jadi ini. Kemudian perubahan volume per perubahan waktu sama dengan karena perubahan volumenya terjadi hanya pada bagian atau fase volume pori, maka perubahan volume total linear dengan perubahan volume pori. Atau perubahan volume total kita ketahui sama dengan volume solid ditambah dengan volume pori. Ini volume pori ya. Vs itu volume pori karena kita tahu angka pori sama dengan volume pori dibagi dengan volume solid. Sehingga volume porinya sama dengan E dikali volume pori dibagi dengan dau T. Ini kalau kita kalikan dau Vs, dau T ini ya. Jadi kalau kita perkalikan satu-satu, maka ini dau Vs dau T, dau E Vs dau T, E dau Vs dau T, maka kita ketahui bahwa dau Vs dau T itu tidak berubah. Jadi volume solid itu tidak berubah sepanjang proses konsolidasi. Sehingga ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Sehingga dau V dau T sama dengan Vs dau E dau T. Ini apabila kita uraikan lagi bahwa volume solid sama dengan
Volume total dibagi 1 plus E, volume totalnya dau X, dau Y, dau Z. Jadi tadi dalam suatu elemen tanah kita ketahui elemen tanah lebarnya adalah dx, ini dy, yang ini dz, sehingga kalau kita cari volumenya sama dengan dx kali dy kali dz 1 plus E0. Ini kalau kita substitusikan lagi nanti ke sini, nah, menjadi ini dau V dau T sama dengan dx, dy, dz, dau E 1 plus E0 dau T. Atau ini tadi kita sudah bisa menguraikan ini sama dengan K gamma W dau kuadrat U dau Z sama dengan 1 plus E0 dau E dau T. Atau ini nanti bisa kita jadikan 1 menjadi AV, di mana AV sebelumnya kita ketahui sebagai koefisien pemampatan atau koefisien kompresibilitas yang besarnya sama dengan perubahan angka pori dibagi dengan perubahan tekanan. Ini, atau kalau dalam bentuk MV, MV sama dengan AV dibagi 1 plus E0. MV adalah koefisien perubahan dari volume. Sehingga dari sini kita akan, kalau kita ringkas lagi, ini, dan ini menjadi suatu parameter nanti yang kita sebut dengan CV, di mana CV sama dengan K dibagi gamma W dikali MV. Jadi laju perubahan tekanan air pori dibagi dengan perubahan waktu sama dengan CV, koefisien permeabilitas, dau kuadrat U dibagi dengan dau Z. Atau CV-nya koefisien konsolidasi K dibagi dengan gamma W MV. Atau kalau MV-nya kita uraikan lagi menjadi seperti ini. CV ini nanti berguna sebagai parameter yang menghubungkan antara kecepatan waktu besar penurunan konsolidasi dan derajat konsolidasi. Kemudian kita juga bisa menurunkan dari persamaan Terzaki untuk menentukan, ini kan tadi persamaan dasarnya dari slide sebelumnya kita dapat seperti ini. Kemudian persamaan ini ingin kita pecahkan untuk mencari angka pori, tekanan air pori pada suatu waktu tertentu. Persamaannya menjadi seperti ini. Tidak usah takut dengan persamaan yang ruwet seperti ini. Ini sudah dipecahkan menjadi yang namanya time factor. Time factor merupakan fungsi dari CV dikali T. CV itu koefisien konsolidasi. T-nya waktu dibagi dengan panjang lintasan drainasi dikuadratkan. Ini yang disebut dengan time factor atau faktor waktu. Karena proses konsolidasi akan terjadi pengurangan tekanan air berlebih atau excess per water pressure, derajat konsolidasi pada jarak Z, jadi pada suatu titik berjarak Z pada waktu T tertentu dapat dihitung dengan UZ. Jadi ini U-nya menggunakan huruf besar yang artinya derajat konsolidasi. Derajat konsolidasi di suatu titik pada suatu waktu tertentu sama dengan tekanan awal dikurangi tekanan air pori awal dikurangi tekanan air pori pada saat yang ditinjau di suatu titik tertentu dibagi dengan tekanan air pori awal, atau 1 dikurangi tekanan air pori di titik tertentu pada saat tertentu dibagi dengan tekanan air pori awal.
Atau derajat konsolidasi bisa juga kita sajikan dalam bentuk rasio antara penurunan pada suatu waktu tertentu, penurunan konsolidasi pada waktu tertentu dibagi dengan penurunan konsolidasi ultimate. Jadi penurunan konsolidasi total yang mungkin terjadi pada suatu tanah yang kemarin kita hitung dengan persamaan Terzaki sama dengan CC. SC atau penurunan konsolidasi sama dengan CC dikali dengan H dibagi dengan 1 plus P0 dikali log tegangan awal ditambah dengan tambahan tegangan dibagi dengan tegangan awal. Ini yang kemarin sudah kita hitung. Seperti ini, jadi derajat konsolidasi bisa juga disajikan ini derajat konsolidasi rata ya, average untuk suatu lapisan tertentu. Bedanya dengan ini apa? Kalau yang ini adalah derajat konsolidasi pada suatu titik tertentu pada waktu tertentu. Kalau yang ini derajat konsolidasi rata. Sehingga nanti bisa kita hitung jika penurunannya pada waktu T, misalnya 1 tahun, dibagi dengan penurunan totalnya, maka pada tahun tersebut tanah itu derajat konsolidasinya berapa. Itu bisa kita hitung. Kemudian perkembangan proses konsolidasi dapat ditentukan dengan menggambar kurva tekanan air pori U terhadap Z. Z-nya itu adalah kedalaman pada waktu T tertentu. Pada setiap T tertentu bisa kita tentukan tekanan air porinya. Jadi seperti kita ketahui, jadi misalnya ini lapisan tanahnya, kemudian ini lapisan permeabelnya, tebalnya H misalnya, kemudian kalau ini permeabel, maka air bisa mengalir ke atas, bisa mengalir ke bawah, sehingga panjang lintasan drainasenya atau HDR sama dengan H dibagi dengan 2. Nah, di sini kita bisa menentukan tekanan air pori yang terjadi pada suatu titik tertentu di saat waktu tertentu. Nah, caranya dengan menggunakan TV tadi, time factor tadi. Jadi time factor tadi sudah ditentukan sama dengan CV dikalikan dengan T dibagi dengan HDR kuadrat. Jadi isokron ini yang disebut dengan isokron, kita bisa menentukan tekanan air pori dan juga bisa menentukan derajat konsolidasi UZ pada suatu titik tertentu. Misalnya di sini kita mau mencari derajat konsolidasi pada titik yang letaknya ada di tengah-tengah. Kalau HDR-nya misalnya hanya sama dengan 5, kemudian ini menjadi 2,5, maka HDR-nya 2,5, kemudian Z-nya adalah 2,5, sehingga dia ada di tengah-tengah, ini sama dengan 1. Jika ditentukan pada saat T tertentu, CV-nya kita ditentukan dulu dari hasil pengujian di laboratorium. Ini sudah diketahui, maka kita tahu TV-nya. Jadi misalnya dari hasil hitungan, time faktornya didapat 0,2. 0,2 itu adanya di sini. 0,2. Kita disuruh menentukan berapa derajat konsolidasi pada saat T di tengah-tengah lapisan. Tengah-tengah lapisan berarti Z per HDR-nya sama dengan 1. Kita tarik sampai dia memotong kurva ini. TV 0,2. Sini kita dapat derajat konsolidasinya 0,25 atau 25%. Selain itu, tadi derajat konsolidasi juga menyatakan 1 dikurangi angka pori pada saat tertentu dibagi dengan angka pori awal, sehingga di sini juga kita bisa menentukan
ini jadi 1 dikurangi angka pori awal, atau UZ, U kecil Z ya, dibagi U0 sama dengan U minus 1. Jadi kalau U-nya 0, di sini adalah 1. Ya. Kalau di sini untuk menentukan UZ per U0. Maka bisa kita ketahui juga tekanannya pada saat itu. Rasio tekanan pada saat itu dibanding dengan tekanan mula-mulanya. Kemudian time factor juga dapat ditentukan dari derajat konsolidasi total. Pada saat derajat konsolidasi totalnya 0 sampai 60, 0 sampai 60, kita bisa menghitung time factor dengan menggunakan persamaan ini. Pada saat time factornya 60 sampai 100, kita gunakan persamaan ini. Atau kita gunakan kurva ini. Jadi antara ini dengan ini sama saja ya. Antara kurva dengan persamaan ini. Kemudian ini adalah mengenai jenis-jenis lintasan drainasi. Jadi kalau lapisan lempung dibatasi di bagian atasnya ada lapisan permeabel, bagian bawahnya ada permeabel, maka air bisa mengalir ke atas, bisa mengalir ke bawah, sehingga lintasan drainasinya sama dengan tebalnya dibagi 2, atau tebalnya sama dengan 2 kali lintasan drainasinya. Jika tanahnya yang bagian bawah, misalnya ini lapisan kedap air, yang ini lapisan tembus air, maka alirannya hanya satu arah. Maka panjang lintasannya sama dengan tebal lapisannya. Begitu juga kalau yang ini kedap air, yang bagian bawahnya lolos air, maka panjang lintasannya juga sama dengan ketebalannya. Atau kita juga bisa menentukan time factor dengan derajat konsolidasi dengan menggunakan tabel ini. Jadi ini 0, pada saat derajat konsolidasinya 1%, time faktornya 0,0008. Itu seterusnya sampai 100, time faktornya tak terhingga. Kemudian hubungan antara hasil pengujian di laboratorium dengan hasil konsolidasi di lapangan. Faktor waktu atau time factor merupakan parameter yang sangat berguna untuk memperkirakan penurunan di lapangan dari hasil pengujian konsolidasi di laboratorium. Jika dua lapisan lempung yang sama memiliki derajat konsolidasi yang sama, maka time factor dan koefisien konsolidasinya sama, sehingga kita bisa menentukan bahwa time factor di laboratorium sama dengan time factor di lapangan, di mana time factor itu time factor sama dengan koefisien konsolidasi dikalikan waktu yang di laboratorium dibagi dengan panjang lintasan dikuadratkan panjang lintasan sampel di laboratorium sama dengan koefisien konsolidasi dikalikan dengan waktu di lapangan dibagi dengan panjang lintasannya di lapangan. Atau kalau kita bandingkan waktu yang diperlukan untuk konsolidasi di lapangan dan waktu konsolidasi di laboratorium sama dengan perbandingan dari panjang lintasan drainasi dikuadratkan. Ya. Ini adalah bagian akhir dari kuliah kita kali ini. Saya akhiri kuliah kita kali ini dan kita akan melanjutkan ke contoh soal pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.